Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar nih hari ini? Kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Mohon maaf nih Pak, apakah Bapak ada waktu hari ini? Saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Tentang keadaan di sekolah kita, terutama tentang kasus dilematika atau bujukan masyarakat. Oke Pak, terima kasih. Di sini yang saya tanyakan pertama, di sini Bapak sebagai pemimpin kami di SD Ramia 2 ini ya Pak ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi setiap kasus yang terjadi di sekolah kita ini ya Pak ya, terutama kasus dilematika atau bujukan moral Pak? Menurut saya, selama dalam kepemimpinan di sekolah kita ini memang ada sedikit dilema. Saya selalu berusaha menciptakan suasana sekolah yang terbuka dan aman bagi semua. Guru, siswa, dan staf lainnya didorong untuk melakukan atau melaporkan setiap kejadian atau permasalahan yang mereka hadapi. Gitu. Selain itu, saya juga rutin melakukan observasi langsung ke kelas dan mengadakan pertemuan rutin untuk memantau situasi sekolah. Jika ada indikasi adanya dilema etika atau bujukan moral, saya akan segera melakukan investigasi lebih lanjut. Itu Bu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf nih Pak, saya izin bertanya lagi nih Pak. Bapak sebagai kepala sekolah di Ramia 2 ini, bagaimana Bapak menjalankan saat mengambil keputusan ya Pak ya, terutama pada kasus yang saya tadi bicarakan, yaitu dilematika yang itu mengandung kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, terus juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menurut Bapak? Jadi kalau menurut saya itu kira-kira dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama, benarnya saya selalu berusaha untuk melibatkan sebagai pihak terkait, seperti guru kelas, bila perlu guru mapel atau bahkan orang tua siswa jika diperlukan. Kami akan melakukan diskusi mendalam untuk memahami berbagai pendapat dan mencari solusi terbaik yang menjadi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anggota komunitas sekolah. Karena memang Bapak saya lihat memang luar biasa dalam memimpin di SD kita ini. Saya salut dengan Bapak. Terus Bapak dalam mengambil keputusan ini, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan ketika mengambil keputusan agar terlihat bijaksana gitu Pak? Dan sedikit ya Bu, untuk
langkah-langkah tersebut yang Ibu tanyakan tadi. Secara umum langkah-langkah yang saya lakukan adalah itu: satu, mengumpulkan data informasi yang relevan. Yang keduanya, menganalisis situasi secara mendalam. Dan yang ketiga, memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah. Dan yang selanjutnya, membuat keputusan dan mengomunikasikan kepada semua pihak-pihak terkait. Itu kira-kira seperti itu. Iya Pak, keren banget ya. Nah, dari pengambilan keputusan Bapak tadi utarakan, kira-kira nih Pak, ketika Bapak ada kasus dilema etika ataupun dari bujukan moral ya Pak ya, hal seperti apa yang selama ini Bapak kira efektif dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Beberapa hal yang saya anggap aktif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah yaitu melibatkan berbagai pihak, mendengarkan semua pendapat, berpedoman pada kode etik profesi guru, mencari solusi dan berani mengambil keputusan meskipun tidak menyenangkan semua pihak. Itu kira-kira seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan yang tadi Bapak sebutkan ya, pastinya ada tantangan ya Pak ya. Baik itu besar maupun kecil dan saat Bapak mengambil keputusan. Kira-kira hal-hal apa saja nih Pak tantangannya ketika Bapak mengambil keputusan di kasus dilema etika Pak? Kita berbicara dengan tantangan ya. Iya Pak. Tantangan terbesar dalam menghadapi dilema etika adalah itu adanya tekanan dari berbagai pihak, keterbatasan waktu, dan kekurangan informasi yang lengkap. Selain itu, setiap kasus memiliki konteks yang unik sehingga sulit untuk menerapkan situasi solusi yang sama untuk semua kasus. Iya Bapak, terima kasih. Saya lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Kira-kira nih Pak, ketika Bapak menghadapi tantangan dan mengambil keputusan sini, apakah Bapak ada jadwal-jadwal tertentu ketika saat Bapak mengambil keputusan dilema etika ya Pak ya? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang harus diselesaikan, baik itu bentuknya prosedur seperti yang Bapak jalankan tadi? Kayaknya tidak ada jadwal yang baku itu dalam menyelesaikan dilema etika. Namun setiap kasus membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Itu tergantung pada komunikasi masalahnya. Namun saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secara mungkin tanpa mengorbankan keputusan-keputusan yang lain. Jika masalahnya sangat kompleks, saya akan membentuk tim khusus untuk membahas dan mencari solusi. Itu. Berarti udah masuk di sini Pak, dalam Bapak mengambil keputusan terlebih di kasus dilema etika ya Pak ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak mempermudah ketika mengambil keputusan di dilema ini Pak? Di faktor ya? Iya, apa yang membantunya? Iya. Kalau faktor-faktor yang membantu saya yang mengambil keputusan adalah dukungan dari tim manajemen sekolah, konsultasi dengan ahli bidang etika dan referensi pada kode etik guru,
Selain itu, pengalaman sebelumnya dalam menghadapi situasi secara juga yang bahaya. Nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya dari semua yang Bapak sampaikan tadi, baik dari itu cara Bapak mengidentifikasi, terus mengambil keputusan, langkah-langkahnya, dan tantangan yang Bapak utarakan tadi ya Pak ya. Pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dunia etika ini Pak? Jadi dari pengalaman saya belajar bahwa pengambilan keputusan dalam kasus dilema, dalam kasus dilema itu proses yang kompleks yang membutuhkan kehati-hatian. Dan saya juga belajar bahwa penting untuk selalu berpegang pada nilai-nilai etika dan menjunjung tinggi kepentingan bersama. Selain itu, saya menyadari bahwa tidak ada solusi yang sempurna. Namun yang terpenting adalah kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Mantap banget ya Pak ya. Memang saya juga merasakan dampak dari kepemimpinan Bapak ini. Bapak memang hebat dan luar biasa. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak telah berbagi pengalaman kepada saya. Saya mau izin kelas lagi Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bangsa. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Lagi dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Makasih sudah menanyakan kabar saya. Mohon maaf Bu, saya mau mengganggu waktu Ibu sebentar. Apakah Ibu ada waktu? Sangat ada waktu sekali. Kenapa ini tiba-tiba begini? Ada apa ini? Di sini Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang Ibu sebagai kepala sekolah di Cikembun 1, cara mengatasi Ibu berbagai kasus, baik itu kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, di sini selama Ibu memimpin di Cikembun 1 ini ya Bu ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, seperti kasus dilema etika maupun bujukan moral. Iya, baik ya Bu ya. Di sini di Cikembun 1 saya sebagai kepala sekolah selalu berusaha untuk menciptakan situasi sekolah yang aman, nyaman, dan terbuka bagi semua ya. Baik itu gurunya, siswanya, maupun orang tua siswa, dimana itu saya lakukan karena untuk mengambil ya informasi-informasi nanti dari semua golongan, baik itu siswa, guru, dan orang tua tadi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga saya selalu rutin untuk melakukan observasi ke kelas ya, ke guru-guru kelas, supaya saya langsung melihat keberadaan mereka. Jadi indikasi yang saya lakukan untuk menyelesaikan dilema etika atau bujukan moral, saya segera melakukan investigasinya secara cepat gitu ya. Gitu Bu. Luar biasa ya Bu ya. Nah, baru pertanyaan satu saja Ibu udah mantap nih. Di sini selama Ibu memimpin di Cikembun 1, bagaimana Ibu cara menjalankan pengambilan keputusan yang
terutama di kasus dilema etika, di mana ibu menghadapi suatu kasus di situ sama-sama benar atau di situ juga kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Kadang kita bingung juga ya Iya. dalam menentukan ininya ya, menentukan solusinya ya. Iya. Sementara kasus yang satu lebih ini lebih benar dan yang lainnya juga Benar. Jadi kita bingung. Iya. Tetapi di dalam kasus-kasus itu saya mencoba menghadapinya dengan melibatkan beberapa unsur ya yang ada di sekolah, yang dimana keberadaan mereka sangat berpengaruh gitu. Terutama guru, siswa dan orang tua siswa dipanggil untuk berdiskusi gitu ya, untuk meminta keterangan-keterangan dari mereka terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi, yaitu kami juga akan melakukan diskusi secara mendalam untuk mengambil berbagai pendapat dari mereka itu ya. Mungkin hanya itu dulu. Secara ibu tadi menjalankan cara mengambil keputusan saja udah luar biasa ya Bu. Walaupun mungkin ibu cara mengambil keputusan itu sangat dilema katanya Bu ya. Iya, pasti. Kalau melibatkan dilema etika itu ya. Iya. Jadi kedua kasus itunya pengambilan keputusannya benar sama benar. Iya. Ibu tuh minimal harus jeli mungkin ya. Iya, Jadi iya, biar tidak memihak. Iya. Nah, di sini dari ibu menangani kasus yang ibu hadapi, kira-kira nih Bu, langkah-langkah seperti apa yang selama ini ibu lakukan dalam mengambil keputusan ketika di saat ibu sebagai pemimpin di Cikumbun 1 ini? Begini ya Bu, setiap kasus diperlukan solusinya. Jadi di sini saya menerapkan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama mungkin kita harus mengumpulkan datanya dulu ya, data dan informasi secara akurat yang relevan dengan permasalahan yang tadi. Kemudian si data itu kita analisis secara mendalam. Nanti dari analisis data itu kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang ada ya. Selanjutnya kita akan menimbang konsekuensi dari setiap permasalahan tadi, dari setiap permasalahan yang kita pilih tadi. Dan nanti selanjutnya juga kita meminta opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan semua pihak, biar tidak merugikan pihak yang lain. Dan selanjutnya nanti kita membuat keputusan, dan keputusan tersebut kita komunikasikan kepada semua pihak yang terkait. Begitu. Keren banget nih Bu langkah-langkah ibu. Sudah matang banget ya ibu dalam memimpin di SD ini. Nah Bu, dari langkah-langkah yang ibu rancang, yang ibu buat, kira-kira hal-hal apa yang selama ibu anggap efektif dalam pengambil keputusan, apalagi ini di kasus dilema etika? Silakan Bu. Iya. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan tadi ya. Di antaranya yaitu saya akan melibatkan semua pihak. Nanti akan mendengarkan semua kasus atau semua pendapat dari mereka yang berpedoman pada kode etik profesi guru. Terus kita akan mencarikan solusinya dan juga berani untuk mengambil keputusan meskipun tidak menyenangkan semua pihak. Karena kenapa keberanian itu dituntut? Karena nanti keputusannya hasil musyawarah ini jadi dipertanggungjawabkan oleh bersama. Begitu Bu.
ternyata jadi seorang ibu pemimpin itu sangat tidak mudah ya Bu ya. Iya. Karena banyak yang harus kita hadapi. Nah di sini Bu, dari tindakan yang Ibu lakukan tadi, pastinya Ibu menghadapi berbagai tantangan ya Bu ya. Iya, betul. Baik itu kasusnya sederhana maupun berat. Kira-kira nih Bu, tantangan yang dapat Ibu ambil saat mengambil keputusan itu bagaimana Bu? Di dalam kasus, pastinya masih di kasus telematika ya. Iya, iya. Mungkin setiap kasus juga membutuhkan solusi dan menghadapi tantangan ya. Semua kasus mungkin seperti itu. Di sini dalam menghadapi tantangan terbesar itu saya terutama dalam menghadapi dilema etika ya. Saya selalu merasakan adanya tekanan dari berbagai pihak ya. Terus karena keterbatasan waktu juga dan kurang informasi yang lengkap gitu yang saya peroleh atau yang Karena kami terlambat peroleh. juga informasinya. Ya, gitu. Kadang udah beberapa waktu Iya. lewat baru ada informasi kasus itu. Selain itu juga setiap kasus kan berbeda-beda konteksnya ya, jadi sulit juga kita untuk langsung mencari solusinya. Jadi kita butuh untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama untuk menghadapi tantangan tersebut begitu. Pasti yang menguras waktu banyak ya Bu ya. Iya, sangat menguras sekali. Nah di sini Bu, dalam Ibu tadi baik identifikasi terus tantangan cara mengatasi Ibu mengambil masalah kan pastinya itu kan mengambil waktu yang tidak sedikit ya, apalagi kalau prosesnya agak lumayan ribet ya. Ibu di sini apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaiannya atau Ibu menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk maupun prosedurnya? Kira-kira seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Begini ya Bu. Untuk jadwal mungkin tidak dijadwalkan ya, jadi tidak mempunyai jadwal yang baku. Ini disesuaikan dengan kasus atau permasalahan yang ada saja. Setiap kasus, setiap masalah kan kita harus secepatnya mengambil solusi. Jadi pas ada kasus langsung kita berdiskusi, berembuk. Jadi kemungkinan untuk waktu kita membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, cuma tidak dijadwalkan gitu. Jadi menyesuaikan ya Bu ya jadwalnya. Iya. Nah di sini Bu, dalam setiap Ibu mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, banyak sekali faktor-faktor yang istilahnya faktor-faktor yang ikut mendukung yang andil dalam penyelesaian masalah. Banyak sekali. Di sekolah saya melibatkan guru-guru ya, pastinya ya Bu ya. Iya, dan siswa pun. Iya. Apalagi kalau kasusnya berhubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Mungkin kami di sekolah akan melibatkan orang tua siswa. Jadi faktor-faktor yang mendukungnya itu banyak. Di antaranya guru, siswa, dan orang tua siswa. Itu Juga diperlukan ya Bu ya. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Di sini Bu terus pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin di Cibubur 1 ini ketika Ibu mengambil keputusan di Iya, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap permasalahan, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ya.
di mana diantaranya prosesnya proses pengambilan keputusannya itu kompleks dan kita perlu kehati-hatian untuk mengambil keputusan tersebut. Dan juga setiap permasalahan harus ada solusinya. Pastinya, Bu, ya. Jadi solusi itu tidak dibuat atau tidak diputuskan sendiri gitu. Saya dalam menghadapi permasalahan selalu melibatkan guru-guru, selalu melibatkan pihak sekolah, komunitas sekolahnya. Itu sebagai pelajaran bagi saya di sekolah ini. Mantap, luar biasa ya Bu ya. Dari yang Ibu paparkan sebanyak ini, banyak sekali yang saya dapatkan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Jadi saya banyak ilmu baru nih dari Ibu. Berbagi pengalaman. Iya. Di sini mungkin hanya ini Bu obrolan kita. Saya mohon maaf dan banyak terima kasih karena telah mengganggu waktu Ibu. Saya izin pamit ya Bu ya karena ada keperluan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakti pada Ibu Pertiwi.